Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, salatan wa salaman ila rasulillah, amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah ekonomi mikro akan menjelaskan tentang materi analisis kurva kepuasan. Dua konsep dalam mengamati perilaku konsumen melalui pendekatan ini yaitu: pertama, kurva kepuasan sama atau indiferen. Kurva kepuasan sama adalah kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Indiferen kurva adalah suatu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari dua macam barang konsumsi yang dapat memberikan kepuasan sama. Gabungan antara dua barang manapun dan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Dan ini adalah tabel dan kurva indiferen. Artinya, jika seseorang mengonsumsi sebanyak 10 makanan dan 2 pakaian, maka kebebasan dalam melakukan konsumsi tersebut sama besarnya dengan mengonsumsi 7 makanan dan 3 pakaian. Karena masing-masing memberikan kepuasan yang sama besarnya, maka dikatakan oleh konsumen tersebut bersikap indiferen. Kemudian kita masuk pada karakteristik kurva indiferen. Sepanjang kurva kepuasan sama besarnya, kurva tidak mungkin berpotongan. Semakin tinggi kurva, semakin tinggi kepuasan. Berbentuklah dari kiri ke atas, ke kanan bawah, cembung terhadap titik original atau titik tengah. Kemudian sifat kurva indiferen. Kurva indiferen yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah. Kurva indiferen melengkung ke bawah dan kurva indiferen menghadap ke bawah. Selanjutnya yaitu bucket line atau garis anggaran. Garis anggaran adalah suatu kurva yang berbentuk garis lurus yang menggambarkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh sejumlah tertentu pendapatan. Bucket line adalah suatu garis anggaran pengeluaran yang memperhatikan hubungan berbagai titik kombinasi dari dua macam barang yang dikonsumsi dengan batas anggaran tertentu yang nilainya sama. Tabel dan kurva budget line. Untuk menggambarkan kurva kepuasan sama, perlu dimisalkan bahwa seorang konsumen hanya akan membeli dan mengonsumsi 2 macam barang saja. Dalam contoh yang akan digunakan, kedua barang tersebut adalah makanan dan pakaian. Misalkan, seorang konsumen menyediakan uang sebanyak 100.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan adalah 4.000 setiap unit dan harga pakaian adalah 10.000 setiap unit. Berdasarkan permisalan ini, ditunjukkan bahwa beberapa gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli konsumen oleh uang sebanyak 100.000 yang dimiliki konsumen tersebut. Kalau konsumen tersebut membeli 25 unit makanan, maka ia harus membayar 25 dikali 4.000 yaitu 100.000. Oleh karena itu, tidak seunit pakaian pun dapat dibelinya. Kombinasi A menggambarkan keadaan ini. Sedangkan pada kombinasi B, apabila konsumen membeli makanan sebanyak 20 unit, maka harga yang harus dibayar adalah 20 dikali 4.000 yaitu 80.000. Jadi, konsumen dapat membeli pakaian sejumlah 2 unit yaitu 2 dikali 10, 20.000. Kemudian pada kombinasi C, apabila konsumen membeli makanan sejumlah 15 unit, maka ia harus membayar 15 dikali 4.000 yaitu 60.000 dan ia dapat membeli pakaian sebanyak 4 unit yaitu 4 dikali 10, 40.000. Pada kombinasi D, apabila konsumen membeli makanan sebanyak 10 unit, maka yang harus dibayar adalah 40.000 dan ia dapat membeli pakaian sebanyak 6 unit yaitu 60.000. Sedangkan pada kombinasi E, apabila konsumen membeli makanan sebanyak 5 unit, maka harga yang harus dibayar adalah 20.000. Sedangkan pakaian ia dapat membeli sebanyak 8 unit yaitu 8 dikali 10.000 adalah 80.000.
Sedangkan pada kombinasi F merupakan kebalikan dari kombinasi A, yaitu apabila konsumen membeli pakaian sejumlah 10 unit, ia harus membayar 100.000. Jadi, konsumen tersebut tidak dapat lagi membeli makanan. Berdasarkan data dalam tabel tersebut, maka ditunjukkan garis anggaran pengeluaran. Setiap titik pada garis tersebut merupakan gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli oleh dana yang dibelanjakan konsumen. Titik A hingga F menggambarkan gabungan barang seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut, yaitu dapat dibeli dengan uang sebanyak 100.000. Perubahan kurva atau fungsi budget line. Faktor yang memengaruhi perubahan kurva budget line antara lain yang pertama yaitu faktor harga. Apabila harga turun, budget line bergeser menjauhi titik origin. Sebaliknya, bila price atau harga naik, maka budget line bergeser mendekati titik origin. Faktor yang kedua yaitu faktor pendapatan. Bila pendapatan berkurang, maka budget line akan bergeser sejajar mendekati titik origin. Sebaliknya, bila pendapatan bertambah, maka budget line sejajar menjauhi titik origin. Syarat mencapai kepuasan maksimum atau keseimbangan konsumen. Secara ordinal, seorang konsumen dikatakan dalam keadaan keseimbangan apabila keinginan konsumen pasti sama dengan kemampuan konsumen, atau suatu keadaan di mana konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan menghabiskan anggaran tertentu untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Secara teori, keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva indiferen bersinggungan dengan budget line. Menurut Sukirno, seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Selanjutnya yaitu kurva keseimbangan konsumen. Dimisalkan, konsumen tersebut akan berbelanja sebanyak 150.000, barang yang dikonsumsinya adalah makanan seharga 2.500 dan pakaian seharga 3.000. Garis anggaran pengeluaran yang dibuat berdasarkan pada permisalan ini memotong kurva kepuasan sama U1 di A dan D, memotong kurva kepuasan sama U2 di B dan C, dan menyinggung kurva kepuasan sama U3 di E. Kurva kepuasan sama U4 tidak dipotong atau tidak disinggung sama sekali. Lalu, keadaan bagaimanakah yang menyebabkan konsumen itu mencapai kepuasan yang maksimum? Yaitu adalah pada kurva U4, memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada kurva kepuasan sama lainnya. Tetapi, kurva ini berada di atas garis anggaran pengeluaran. Dengan demikian, gabungan makanan dan pakaian yang ditunjukkan tidak dapat dibeli oleh pendapatan yang tersedia. Jadi, kurva U4 menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak dapat dijangkau oleh konsumen. Sekiranya konsumen ingin mengkonsumsi gabungan barang seperti yang ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D atau D, maka kepuasannya belum mencapai tingkat yang maksimum. Karena kalau konsumen itu bergerak sepanjang garis anggaran pengeluaran, masih ada titik lain yang berada pada kurva kepuasan sama yang lebih tinggi. Titik tersebut adalah titik E yang terletak pada kurva kepuasan sama yang lebih tinggi dari U3. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Titik E menunjukkan bahwa gabungan barang yang memberi kepuasan maksimum terdiri dari 30 unit makanan dan 25 unit pakaian. Efek perubahan pendapatan dan harga. Ketika titik-titik keseimbangan yang diwujudkan
dari perubahan pendapatan dinamakan garis pendapatan konsumsi. Apabila titik-titik yang keseimbangan yang diwujudkan dari perubahan harga dinamakan garis harga konsumsi. Garis pendapatan konsumsi. Pertambahan pendapatan akan memindahkan garis itu ke atas dan pengurangan pendapatan akan memindahkan garis itu ke bawah. Pada setiap garis anggaran pengeluaran akan terdapat satu kurva kepuasan sama yang menyinggung garis tersebut. Titik persinggungan tersebut adalah keseimbangan pemaksimuman kepuasan yang baru. Pada waktu pendapatan Y, maka garis anggaran pengeluaran adalah A. Kesan terjadi di titik E, pemaksimuman yaitu pemaksimuman kepuasan. Ketika pendapatan Y1, garis anggaran di titik B, keseimbangan terjadi di E1. Begitu juga seterusnya. Yang kedua, garis harga konsumsi. Perubahan harga akan mengubah kecenderungan garis anggaran pengeluaran. Misalkan awal mula garis anggaran AB, garis itu disinggung oleh U3 di titik E yang menunjukkan kedudukan yang menciptakan kepuasan maksimum kepada konsumen. Selanjutnya dimisalkan pendapatan dan harga maksimum tetap, tetapi harga pakaian meningkat atau bertambah. Akibatnya garis anggaran pengeluaran pindah ke garis AC dan garis ini disinggung oleh kurva kepuasan sama di titik E1, dan ini merupakan titik keseimbangan kepuasan konsumen yang baru. Begitu juga seterusnya. Apabila titik keseimbangan E1, E2 dihubungkan, maka diperoleh kurva yang dinamakan garis harga konsumsi. Selanjutnya bisa kita lihat pada kurva yang pertama yaitu garis pendapatan konsumsi. Kita bisa dilihat di antara titik E1 dan E2 dihubungkan dalam satu garis, maka didapat garis pendapatan konsumsi. Dan kedua yaitu kurva garis harga konsumsi. Kita bisa juga lihat pada kurva tersebut, jika garis E2, E1 dan E dihubungkan, maka didapat garis harga konsumsi. Selanjutnya, efek penggantian dan efek pendapatan. Hubungan antara teori nilai guna dan teori permintaan telah diuraikan bahwa hukum permintaan menyatakan bus paribus. Kalau harga naik, permintaan berkurang, dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan bertambah. Dapat diterangkan dengan menganalisis dua faktor berikut ini, yaitu efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian, konsumen lebih banyak mengurangi konsumsi barang lain. Efek pendapatan, penurunan harga menambah pendapatan real konsumen, dan kenaikan pendapatan real akan menambah konsumsi barang. Selanjutnya bisa kita lihat pada grafik atau kurva, yaitu dimisalkan garis anggaran pengeluaran adalah garis AB, E, dan titik keseimbangan dengan jumlah pakaian yang dikonsumsi adalah Q. Seterusnya, misalkan harga pakaian turun, garis anggaran pengeluaran berubah menjadi AC, keseimbangan pindah ke titik ke E1. Perpindahan ini menunjukkan bahwa jumlah pakaian yang dikonsumsi telah bertambah banyak menjadi Q1. Kenaikan konsumsi pakaian disebabkan oleh efek penggantian maupun efek pendapatan. Efek penggantian menyebabkan konsumen menambah konsumsi barang yang telah menjadi lebih murah dan mengurangi konsumsi barang lain. Sedangkan efek pendapatan yaitu akibat dari kenaikan pendapatan real, konsumsi ke atas kedua barang bertambah. Pergeseran keseimbangan dari titik E ke titik B yang disebabkan oleh efek penggantian menambah konsumsi pakaian tetapi mengurangi konsumsi makanan. Pergeseran keseimbangan selanjutnya yaitu dari titik B ke titik E1 yang disebabkan oleh efek pendapatan
akan menambah konsumsi pakaian sebanyak Q2 ke Q1 maupun makanan sebanyak M2 ke M1.